matahari, bulan, kalau disandingkan di samping arsy sama seperti lapangan bola, ya itu arsy, sedangkan bumi, matahari dan bulan seperti kelereng yang ada di tengah-tengah lapangan bola. Begitu besar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Berguncang girang gembira min mauti Sa'd bin Mu'adz, dari kematian sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika rohnya naik ke atas arsy-Nya Allah, bahkan berguncang gembira menyambut rohnya Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sebelum dia dicabut roh, dia sudah menginfakkan seluruh hartanya, tenaganya, jiwa dan raganya untuk Islam. Untuk Islam. Ya, dia wafat setelah perang Badar. Dia wafat setelah perang Badar. Sa'ad bin Mu'adz yang jenazahnya disambut oleh ribuan malaikat. Sama seperti Hanzalah. Hanzalah kalau kita ziarah ke Uhud, sesekali pasti itu akan disampaikan kisah Hanzalah. Karena salah satu tentara muslim yang wafat atau gugur di perang Uhud adalah Hanzalah. Tapi istimewanya Hanzalah ini, jenazahnya langsung diambil malaikat, dimandikan malaikat, diambil dan dimandikan malaikat. Kenapa? Karena Hanzalah waktu ada panggilan perang Uhud, dia pengantin baru. Jadi siangnya dia nikah, malamnya waktu dia lagi tidur sama istrinya, malam pengantin, tiba-tiba ada panggilan perang dari Rasulullah. Ya, ada panggilan perang. Maka Hanzalah saat itu yang dalam keadaan junub karena dia habis berhubungan dengan istrinya di malam pengantin, buru-buru pakai baju, pakai celana, belum lagi mandi hadas, berangkat perang. Berangkat perang, kemudian gugur di perang Uhud. Oleh karenanya jenazahnya langsung dijemput oleh malaikat, dimandikan oleh malaikat. Sa'ad bin Mu'adz juga demikian. Waliyadu billah in kunta minad dawab, dan kita berlindung kepada Allah jika kamu termasuk daripada kandang sapi, daripada kandang binatang ternak. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika, mereka itu orang-orang kafir, mereka itu orang-orang yang mendurhakai Allah. Kal an'ami, seperti binatang, bal hum adall, bahkan mereka lebih rendah daripada binatang, lebih sesat daripada binatang. Kalau binatang salah wajar karena dia tidak punya akal. Binatang hanya diberikan nafsu, diberikan insting, tidak diberikan akal. Manusia salah terus-terusan, namanya lebih rendah daripada binatang. Ada ayam, berak, di teras rumah kita, wajar ayam. Ada kucing buang air di atas sofa kita, wajar kucing. Kalau manusia kurang ajar namanya. Kalau kita, jasad kita ini sebagai kandang sapi yang hanya dikasih asupan jasmani, yang hanya makan minum, makan minum, makan minum, tidak ada puasa, tidak ada zikrullah, tidak ada tafakkur, maka seperti kandang sapi yang Allah ibaratkan ulaika kal an'am bal hum adall. Fala ta'manu, maka janganlah kamu merasa aman, intiqalaka fi zawiyatin dar ila zawiyatin nar, karena berpindahnya kamu dari rumahmu, dari sudut kamarmu, bisa saja langsung ke kamar yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kita kurang bekal, kita kurang amal saleh, kita banyak tinggalkan perintah Allah, bil khusus salat 5 waktu, maka ketika kita meninggal, pindah dari kamar kita atau dari kamar rumah sakit yang kita meninggal di dalamnya ke kamar yang ada di dalam nerakanya Allah. Qufratun min qubarin niran. Satu lagi, waruya annal Hasan al-Basri, diriwayatkan
diriwayatkan dari Hasan Basri radhiyallahu anhu. Hasan Basri ini generasi tabi'in. Generasi tabi'in. Orang yang pernah belajar langsung kepada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala uqtiya surbatan ma'in baridin. Pernah satu ketika dikasih minuman yang dingin, dikasih minuman yang segar. Fa'akhudal qadaha, kemudian dia ambil itu gelas, wa qusya alaihi, kemudian pingsan. Ketika akan mengambil minuman segar dari gelas, dia pingsan. Wa saqata min yadihi, kemudian gelas yang dia pegang jatuh dari tangannya. Falamma afaqa tatkala dia tersadar dari pingsannya, kila ditanya, malaka ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id Hasan Basri, apa yang engkau alami, apa yang engkau rasakan, kenapa engkau jatuh pingsan? Qala, Hasan Basri katakan, zakartu umniyata ahlin nar. Tadi waktu megang gelas berisi air dingin, air segar, saya ingat angan-angan ahli neraka. Hina yaquluna, ketika mereka berkata di ahli jannah kepada ahli surga nanti di hari kiamat. Kalau ceritakan dalam Al-Quran, nanti di hari kiamat ahli nar melihat ahli jannah, kemudian mereka mengatakan apa? An afidu alaina minal ma, berikanlah air kepada kami, wahai penghuni surga, kami sangat haus, kami sangat dahaga. Kalian memiliki banyak air yang segar, air yang enak, air yang dingin, berikanlah air kepada kami. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang Allah rezekikan kepada kalian. Ahlun nar berangan-angan, tapi kata ahli jannah, mohon maaf, ini semua diharamkan atas ahli neraka. Makanan dan minuman ahli surga diharamkan atas penduduk neraka. Nah, Imam Hasan Basri itu waktu ngambil air segar dari gelas, ingat itu angan-angan ahlun nar, tiba-tiba dia pingsan, kemudian gelasnya terjatuh. Dia bayangkan kalau dia yang menjadi ahlun nar, dia yang minta kepada penduduk surga untuk diberikan air yang segar, semacam yang dia dapatkan saat itu. Ayuhal waladu, wahai anakku, law kana ilmu al-mujarradun, seandai kata ilmu semata kafian cukup layak bagimu, wala tahtaju ila amalin siwa, dan kamu tidak butuh kepada amal selain ilmu, lakana nida'un hal min sa'ilin hal min mustaghfirin hal min ta'ibin do'ian bila fa'idatin. Niscaya seruan Allah. Dan dalam hadis Nabi katakan, setiap kali datang sepertiga malam akhir jam 2 ya, turun malaikat-malaikat atas perintah Allah, kemudian berteriak, hal bin sa'il, adakah yang ingin minta, inilah waktunya, diberikan permintaan-permintaan. Hal min ta'ibin, adakah orang yang ingin taubat, inilah waktunya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya seruan-seruan itu sia-sia kalau ilmu semata cukup. Ternyata enggak cukup ilmu semata ya, orang yang belajar ilmu, kaum santri wabil khusus, malah diwajibkan bangun jam 3, jam 2 bangun. Kenapa? Karena ilmu semata tidak cukup. Allah suruh malaikat turun ke langit dunia untuk menyeru, hal min sa'il, adakah yang mau minta, hal min ta'ib, adakah yang mau tobat. Cuman kita nggak dengar kesadaran, kita nggak dengar, masih pulas kita masih enak ya, sehingga diceritakan ada orang saleh, salafus saleh, jam 2 malam bangun duduk, dia bilang anak saya, terus tidur lagi. Paginya istrinya tanya, Pak, tadi malam jam 2 bangun, kenapa? Cuma duduk sambil ngomong saya, abang ngigo? Tidak. Abang mimpi? Tidak. Terus kenapa ngomong begitu? Karena kata Rasul, turun malaikat di sepertiga malam, adakah orang yang meminta? Ya saya jawab, saya. Adakah orang yang tobat? Saya. Terus saya tidur lagi.
saya tidur lagi. Dari saking ya dia pengen jawab itu, nggak kuat barangkali matanya untuk melek. Ya dia bilang saya tidur lagi sekali. Tapi jangan diamalin ya. Kalau kita emang pengen minta ya minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat kita kerjakan. Ini nasihat ya Imam Al-Ghazali kepada muridnya, ya, luar biasa. Walaupun banyak mengaji, banyak mendapatkan ilmu, tapi jangan pernah melupakan amal, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Sampai situ insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Ini udah 6 bulan ya, satu dia 6 bulan. Tadi barangkali 6 bulan lagi. Banyak umur, sehat walafiat. Perputarannya lama. Baik, teman sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini, apakah ada yang mau menambahkan atau bertanya terkait tentang pembahasan kitab Ayyuhal Walad? Kami persilakan. Ya, Haji itu. Waalaikumsalam. Agak keluar dari tema, cuman tadi sebelum kebahas penasaran yang menentukan dimakamkannya Sayyidina Abu Bakar di samping makam Rasul itu kira-kira dari mana ya? Kan itu rumah yang saya bayangkan itu rumah masih dihuni oleh Aisyah ya. Itu kuburan di situ. Terus ada lagi sana aja di situ. Bayangan kita yang awam gitu, berada lagi di rumah. Dan kira-kira mungkin ada di Surah Nabawi itu idenya gimana ya? Kok bisa disimpan di situ? Waktu ke Madinah ya suka bayangin itu sampai 3 gitu, gimana gitu? Bertiga kan tuh ya? 3. Rasulullah SAW, Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Bukan barangkali ada sedikit. Saya pernah membaca ketika ya dimakamkan Sayyidina Abu Bakar di samping Rasulullah, Aisyah tak keberatan. Kenapa? Karena Abu Bakar ayahnya. Tapi ketika Umar yang hendak dimakamkan di situ, Aisyah sempat keberatan. Kenapa? Karena ya orang lain bukan orang tuanya. Tapi ya atas petunjuk daripada ya sahabat-sahabat yang lain musyawarah sekalian, ya akhirnya Umar pun dimakamkan di samping Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Sedangkan yang 2 lagi kan menantu, Utsman dan Ali menantu, tidak di situ. Utsman dan Ali ya tidak di dekat Nabi. Tapi yang kedua ini, dua sahabat ini adalah orang tua Rasul, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jadi ya ketika ya Umar bin Khattab yang dimakamkan itu, maka Aisyah sudah tidak lagi menempati ya kamar itu. Kalau masih Abu Bakar, beliau masih di situ karena Abu Bakar adalah ayah kandung daripada Aisyah. Gitu. Yang sempat saya baca hari itu. Ya bagaimanapun ini ada 2 perkara yang berat. Perkara bangun malam ini masih berat. Itu sebenarnya bagaimana ini ya? Bagaimana ya apa saja yang terjadi itu kalau kita berat bangun malam itu kita sebetulnya dalam kondisi seperti apa dan apa ya sebaiknya bagaimana. Yang kedua apa namanya, mengendalikan diri, menjauhi larangan ya. Itu mungkin kalau ya misalnya terhadap bisikan-bisikan syahwat ya. Terutama terkait syahwat kepada
yang bukan mahramnya ya. Saya itu mungkin ada kiat kurang. Yang pertama, bangun malam, kiat bangun malam. Rasulullah mengajarkan kailulah. Kailulah itu kan tidur siang agar terbantu bangun malam. Sama seperti sahur membantu orang yang puasa. Sahur itu fungsinya untuk membantu supaya puasa. Maka kailulah juga membantu untuk ya bisa segar bangun malam. Semua nabi, semua orang saleh kailulah. Cuman setan yang nggak pernah kailulah itu, kata Rasul. Atau paling tidak kalau kita nggak bisa kailulah karena kita posisi di kantor, jangan tidur malam-malam. Ya, saya ingat pesan ya Ustaz Arifin Ilham. Ya, saya ngobrol, Ustaz, saya nggak pernah terima undangan ceramah malam. Kenapa? Karena jam 9 saya sudah tidur. Supaya jam 2 saya segar. Jam 9 malam saya udah tidur supaya jam 2 saya segar. Bagaimana mau bangun jam 2 kalau jam 12 masih ngeliatin HP aja, masih online aja. Susah itu. Ya. Dan yang ketiga ada ya di antara salafus saleh, orang saleh itu kalau dia kesiangan bangun malam dia pikir kemarin dosa apa yang saya perbuat. Jangan-jangan ini nih dosa yang kemarin saya perbuat menyebabkan saya nggak bisa bangun malam. Banyak dah pokoknya ya. Ada yang jangan makan malam supaya ntar kita bangun dalam keadaan lapar. Ada yang banyak kencing, banyak minum aja biar kencing. Ya banyak ya berat. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, ringan sekali dan nikmat sekali. Sampai ada orang yang bilang, saya paksakan saya bangun malam selama 20 tahun. Saya paksakan, sakit pinggang, sakit, nggak enak badan, saya bangun malam, saya sholat.